Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, sehat walafiat, aman, mantap. Terima yes. Kurikulum merdeka. Hari ini kita lanjut daripada kegiatan kemarin. Ini yang tertinggal di sini masuk kelompok, ada kelompok ya. Yang dua kelompoknya ada mural, ada di aula di lesnya ya. Nah di sini ini tadi masalah tentang pembuatan video klip. Oke. Yang di sini nak pembuatan film di sini. Siapa yang pakai ya? Nah, lewat siapa? Sudah. Kemarin kalian sudah mengerjakan bersama ya, berkolaborasi dengan anggota-anggotanya. Kemarin sudah diskusi ya. Belum. Ini temanya apa ceritanya? Ramah digital. Iya. Oke, nanti untuk gelar karyanya itu tadi sudah disampaikan pada hari Jumat. Jadi kalian harus menyelesaikan ini, silakan bersama-sama berkolaborasi dengan baik. Kemudian ini yang dipamerkan apa? Nanti yang dipamerkan ya hasil karya ini dijilid, ini dibuat beberapa. Jadi kalau bayangkan kakak ada yang melihat dibuat beberapa kan nggak bisa ganti kan. Nah nanti dibuat yang bagus, di lah mejanya supaya bagus. Yang di sini tentang film syutingnya di mana rencana? Di sekolah aja. Sudah disebutkan ya pemain-pemainnya, temanya tentang. Kemudian untuk yang jelas kameranya sama seperti video klip itu. Nanti ada proyek yang kamu lakukan, jadi berupa film itu yang sudah kamu tulis yang dibahas. Kemudian nanti kamu buat juga postingan videonya dalam video. Kita murah saja ya video itu. Kemudian covernya juga cover kayak kalau kita mau beli video juga ada tulisan ada ya. Nanti baru di kajian itu ya. Nah jadi pembelajaran kolaborasi kerjasama itu sesuai dengan pemikiran oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa Bapak Ki Hajar Dewantara itu? Bapak Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak pendidikan nasional ya. Beliau itu punya pemikiran yang sangat hebat, di mana pemikiran beliau itu diimplementasikan pada saat pembelajaran ya pendidikan di Indonesia. Nah salah satu pemikiran beliau itu bahwa pendidikan dan pengajaran itu harus tidak memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah kodrat alam itu adalah di mana siswa itu berada, lingkungannya. Jadi disesuaikan pembelajaran itu mengacu kepada lingkungannya. Terus kalau kodrat zaman artinya pembelajaran itu harus mengikuti tentang kemajuan zaman. Nah sekarang contohnya pembelajaran ibu zaman dulu tentu berbeda dengan pembelajaran zaman sekarang. Kalau zaman ibu dulu tidak mengenal istilah digital, tidak mengenal laptop, tidak mengenal HP, jadi pembelajaran seperti itu. Nah sekarang teknologi sudah canggih, kita yang harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman itu. Kita harus mengalami perubahan. Pendidikan itu suatu proses yang perlu berubah. Dan apa yang kalian lakukan ini adalah dalam rangka penyesuaian terhadap kemajuan zaman yang digitalisasi ya. Seperti pembuatan film pendek, kalian menggunakan apa? Smartphone, HP ya, kemudian laptop untuk editing dan lain sebagainya, kamera, ya kan? Itu sudah digital semua. Begitu juga dengan pembuatan film pendek, cerpen. Nah, cerpen juga bisa terinspirasi, tidak hanya melihat alam secara nyata, tapi bisa kita cari, kita browsing melalui internet. Nah, itulah salah satu peran digital kemajuan teknologi menunjang kebebasan belajar di sekolah. Kurikulum Merdeka itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar di lingkungan mana saja, bisa di kelas,
bisa di sekolah, di luar kelas, bisa kemarin yang khususnya katanya mau ke taman permana, silahkan, tapi tetap menjaga keamanan, keselamatan. Nah, kalau perlu ada guru yang mendampingi, ya kalau perlu ada minta izin dengan ada guru yang mendampingi. Itulah kebebasan merdeka. Maksudnya merdeka itu bukan merdeka tidak bebas, nggak ngerjain tugas, bukan itu. Anak itu digali potensinya. Nah, pemikiran seperti ini itu adalah merupakan pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Makanya beliau dikenal sebagai bapak pendidikan karena beliaulah yang mendobrak pendidikan zaman kolonial pada waktu dulu yang hanya digunakan untuk orang pribumi, orang tertentu saja, sehingga Bapak Ki Hajar Dewantara itulah yang membuka gerbang keemasan untuk pendidikan di Indonesia itu. Bahkan beliau diangkat menjadi Menteri pertama Pendidikan Indonesia pada zaman Presiden Soekarno. Jadi pendidikan waktu zaman Belanda itu tidak seperti yang kita bayangkan, orang dengan mudah menimba ilmu, boleh sekolah di mana saja. Pada waktu itu zaman kolonial Belanda itu hanya pendidikan hanya orang-orang yang dekat dengan Belanda saja yang boleh ikut sekolah di situ. Cuma pembantunya, pegawainya, burungnya tidak terbuka untuk orang lain. Dan pembelajaran yang diberikan pada zaman kolonial itu juga hanya sebatas membaca, menulis, menghitung. Itu saja yang diajarkan. Jadi stuck sekali. Jadi melihat keadaan seperti itu, akhirnya Ki Hajar Dewantara bersama temannya Louis Dekker atau Dr. Setiabudi itu menentang pembelajaran itu ya, sampai akhirnya Ki Hajar Dewantara itu ditangkap dan diasingkan ya, dibawa ke Belanda. Nah, selama proses pengasingan itu sering keluar masuk penjara. Beliau di situ menulis sebuah buku, banyak menulis buku-buku dan pemikiran-pemikirannya, sampai akhirnya pulang ke Indonesia, dibentuklah Taman Siswa di Yogyakarta. Nah, itu ceritanya, asal cerita pendidikan di Indonesia tuh tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya jangan disia-siakan pendidikan yang sudah kita dapatkan dengan penuh pengorbanan. Di sekolah dulu orang mau sekolah itu susahnya setengah mati, nggak bisa semua orang, sehingga banyak yang tidak bisa baca tulis. Yang baca tulis itu hanya orang kalangan tertentu saja. Makanya gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat mengerjakan proyeknya. Tetap terus berkolaborasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi